Hai semuanya, jangan memperlakukan atribut-atribut kekristenan seperti kalung salib dan yang lain-lainnya sebagai sebuah jimat untuk mendapatkan keberuntungan atau keberhasilan. Itu bukan jimat. Coba kita lihat perilaku seperti ini dalam 1 Samuel pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Tabut perjanjian itu menggambarkan atau melambangkan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan umat Tuhan. Tetapi kita ingat, tabut perjanjian itu adalah benda biasa. Yang penting bukan bendanya, meskipun tetap kita harus menghormati Tuhan ya, dengan menghormati benda yang menggambarkan kehadiran Tuhan tadi. Tetapi yang terpenting adalah kuasa dan kehadiran Tuhan sendiri yang dilambangkan oleh tabut itu. Ketika bangsa Israel berperang melawan orang Filistin, mereka kalah. Kenapa? Karena mereka tidak disertai Tuhan. Tuhan tidak memberkati mereka. Kenapa? Karena hidup mereka ada dalam jalan yang melawan Tuhan. Mereka melawan Tuhan kok nggak taat kepada Tuhan, kok minta disertai Tuhan, minta dibantu Tuhan, kan aneh. Bahkan imam-imam yang bernama Hofni dan Pinehas pada waktu itu hidupnya berlawanan dengan nilai-nilai moral firman Tuhan. Bayangkan mereka ini imam loh, tapi mereka berbuat tidak sopan kepada gadis-gadis yang melayani Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Mereka korupsi dan yang lain sebagainya. Kalau mereka berbuat dosa melawan Tuhan, mana mungkin mereka diberkati oleh Tuhan? Saudara, tetapi tua-tua Israel punya pikiran bahwa ketika mereka membawa tabut perjanjian Tuhan ke tengah-tengah mereka di medan peperangan, maka itu sama dengan Tuhan menyertai, Tuhan merestui mereka. Coba lihat, mereka memperlakukan tabut perjanjian Tuhan, atribut ya kerohanian ini seperti sebuah jimat. Kenyataannya mereka kalah dalam pertempuran dan kedua anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas tewas dalam medan peperangan. Dua imam itu. Kenapa? Mereka membawa tabut perjanjian Tuhan, tapi nggak ada penyertaan Tuhan. Anda pernah lihat film horor? Dracula takut lihat salib, takut lihat Alkitab. Itu kan film. Jangan perlakukan atribut-atribut kekristenan seperti sebuah jimat. Bagaimana kita mendapatkan kemenangan di dalam kehidupan kita, keberhasilan dalam hidup kita, kalau kita berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan? Cara kita mengambil keputusan setiap hari, cara kita mengatur pekerjaan kita, cara kita mengatur hidup kita, kalau itu kita pelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kita melakukannya, kita akan diberkati. Ada banyak orang yang mencibir firman Tuhan. Kalau aku taat firman Tuhan, mana mungkin saya bisa berhasil? Lihat dulu, sudahkah dia belajar keseluruhan firman Tuhan? Kalau cuma jadi orang jujur, mana mungkin dia bisa sukses? Jujur tapi nggak berhikmat, ya kacau juga. Alkitab mengajari kita banyak kualitas kerohanian yang harus kita miliki supaya kita berhasil. Rajin, disiplin, bekerja dengan hati-hati, dengan cerdik, mengatur sistem dengan baik. Bukankah semuanya itu yang Alkitab ajarkan? Jika kita taat pada firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti menolong kita untuk mengalami keberhasilan, kemenangan, dan bahkan memberi kita keberuntungan. Dengan demikian, ayo kita tidak memperlakukan atribut-atribut kerohanian sebagai jimat. Tapi kita tahu bahwa yang terpenting adalah penyertaan Tuhan dalam hidup kita ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam ketaatan pada firman-Nya. Tuhan memberkati.